Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Al-haditsul rabi' an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi rawahu at-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla, siapapun salat lillahi karena Allah, ikhlas. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Fi jama'atin, berjamaah. Yudrikum takbiratal ula, mendapati takbir pertama bersama imam. Kutiba lahu bara'atan, dicatat untuknya dua kebebasan. Bara'atun minan nari, bebas dari neraka. Wa bara'atun minan nifaqi, dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan, saya tidak mengetahui seorang pun memarfu'kan hadis ini kecuali riwayat Salam dari Tuhmah. Tetapi yang benar, hadis ini hanyalah perkataan Anas bin Malik. Tetapi hadis ini mempunyai syawahid, yaitu hadis-hadis yang menguatkannya, sehingga Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Jadi ringkasnya, hadis ini derajatnya hasan, bisa dijadikan sebagai dalil. Apa hadis ini isinya? Fadilah sholat berjamaah selama 40 hari mendapati takbir bersama imam, yaitu takbiratul ihram. Fadilahnya apa? Bebas dari neraka, ada jaminan. Bebas dari munafik, ada jaminan. Yang menjamin Rasulullah SAW. Karena itulah, saudara-saudara kita di jamaah tabligh, itu mereka ada program khuruj 40 hari. Kenapa ditetapkan 40 hari? Itu bukan karena bid'ah, bukan. Harus 40 hari, kalau tidak 40 hari tidak sah. Enggak begitu. Itu salah satu fungsinya karena supaya kita bisa mendapatkan fadilah ini. Karena kalau khuruj 40 hari, rumahnya kan di masjid. Iktikaf di masjid 40 hari. Nah, mestinya bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Jadi khuruj 40 hari boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Bid'ah enggak? Tergantung maksudnya apa. Kalau khuruj 40 hari dalam rangka dakwah, dalam hati meyakini harus 40. Kalau tidak 40, ini bukan khuruj yang benar, ini khuruj yang tidak ada pahalanya. Nah, itu salahnya di situ. Kalau meyakini khuruj harus 40 hari, kalau enggak 40 hari tidak sesuai sunnah Nabi. Nah, itu salahnya di situ. Tapi saya kira tidak ada orang yang berkeyakinan seperti itu. 40 itu dalam rangka supaya kita mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam 40 hari. Enggak ada masalah. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, sholat harus ikhlas. Shalla lillah. Karena kalau tidak ikhlas, amal tidak diterima oleh Allah. Dua syarat amal diterima oleh Allah. Pertama harus ikhlas, yang kedua harus mutaba'ah, yaitu harus sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah kedua, arba'ina yauman, 40 hari. Menunjukkan adanya rahasia 40 hari. Karena seringkali disebutkan oleh Allah 40 hari, oleh Nabi 40 hari. Misalnya manusia diciptakan di dalam perut ibunya sebagai nutfah 40 hari. Kemudian alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Nah, demikian juga di sini 40 hari. Teman saya mengatakan 40 hari itu kalau kita bisa rutin melakukan sesuatu tanpa bolong, itu nanti setelah selesai 40 hari itu akan gampang melakukan. Jadi cara kita mudah melakukan sesuatu yang terasa sulit adalah lakukan hal tersebut 40 hari, tapi harus berturut-turut. Ini orang pengen sholat di shaf pertama, tidak pernah di shaf kedua. Gimana caranya? Lakukan sholat berjamaah di shaf pertama sampai 40 hari. Berturut-turut loh.
Kalau baru 30 hari kemudian habis itu dapat soft kedua, udah baleni dari awal lagi. Kalau sudah dapat soft pertama sampai 40 hari, insya Allah habis itu panjenengan pengen soft pertama gampang. Kenapa? Sudah mampu 40 hari berturut-turut. Ini teori disampaikan teman saya. Ini ternyata berdasarkan hadis ini, teori tersebut. Jadi hadis ini seolah-olah menghasung kita 40 hari berturut-turut dapat takbiratul ihram. Kenapa? Supaya setelah itu untuk cari takbiratul ihram itu gampang, tidak susah. Faedah berikutnya, dua kebebasan diberikan bagi orang yang mampu melakukan amalan ini. Bebas dari neraka. Kata-kata bebas dari neraka ini bisa dua makna. Makna pertama, dia masuk surga secara langsung. Makna yang kedua, bebas dari neraka artinya bebas dari kekal di neraka. Nah, bagaimana caranya supaya kita bebas dari kekal di neraka? Caranya adalah kita melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah. Karena kita punya dosa-dosa. Dosa-dosa kalau tidak diampuni oleh Allah, maka kita masuk neraka. Tapi kalau diampuni oleh Allah, maka berapapun dosa kita akan diampuni oleh Allah sehingga langsung masuk ke dalam surga. Adapun bebas dari kemunafikan, ini kaitannya dengan sifatnya orang munafik yang mereka itu sangat berat untuk melakukan sholat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang munafik itu melakukan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka riak kepada para manusia. Ini surah An-Nisa ayat 142. Diulangi lagi oleh Allah pada surah At-Taubah ayat 54. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak sholat kecuali malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak infak kecuali terpaksa atau benci. Nah, maka kalau ada orang mampu 40 hari berturut-turut berjamaah di masjid dapat takbiratul ihram sama imam, berarti jelas bebas dari munafik. Orang munafik itu berat untuk sholat. Nah, kalau dia sudah mampu 40 hari berturut-turut berarti tidak berat untuk sholat. Karena itu niatkan untuk bisa mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini di dalam seumur hidup kita ini. Teorinya Imam Ats-Tsauri, demikian juga Imam Ahmad, bahwasanya kalau kita membaca hadis itu lakukan hadis itu meskipun seumur hidup hanya satu kali. Nah, hadis ini termasuk hadis yang tantangan untuk kita. Bisakah kita melakukannya? Meskipun seumur hidup hanya satu kali. 40 hari berturut-turut betul-betul dapat takbiratul ihram. Tapi habis itu, kadang dapat, kadang tidak. Karena ya namanya manusia kadang-kadang ada keperluan-keperluan. Pengennya datang awal, tetapi ternyata ada ada sebab menyebabkan dia tidak bisa datang awal. Mungkin anaknya lagi rewel, nangis dan sebagainya. Kita lanjutkan hadis yang kelima, al-haditsul khamis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allah jalla wa 'azza mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dhalika min ajrihim syai'a. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo, siapa yang wudu, fa ahsana wudu'ahu, lalu membaguskan wudunya, thumma raha, kemudian berangkat, yaitu ke masjid, fa wajadan nas, selalu mendapati para manusia, qad sallau, mereka sudah sholat." Ini boleh dibaca itu qad sallau, ya, dalnya hilang, masuk pada shad. Qad sallau, mereka sudah sholat, selesai sholat. A'tahullahu jalla wa azza, maka Allah pasti memberikan kepadanya mithla ajri man shallaha, semisal pahala orang yang melakukan salat jamaah, wa hadaraha, dan menghadiri jamaah. La yang kusu, tidaklah mengurangi dalika, hal tersebut, min ajrihim, dari pahala mereka, syai'an, sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa
Kalau kita datang salat jamaah, maka kita datang tidak terlambat atau terlambat sampai habis jamaahnya, tetap kita mendapatkan pahala sholat jamaah. Pahala saja loh, bukan hukum. Harus dibedakan antara pahala dengan hukum. Kalau hukumnya hukumnya sholat sendiri, tapi pahalanya pahala sholat jamaah. Maksudnya gimana? Kok hukumnya dengan pahalanya beda? Gini, misalnya saya musafir, saya datang ke masjid, imamnya ternyata sudah tahiyat akhir. Imamnya itu sholatnya 4 rakaat, karena dia mukim. Nah, maka ketika saya datang ke masjid, karena sudah rakaat terakhir, berarti saya sudah tidak mendapati sholat tersebut. Kenapa? Karena yang disebut mendapati sholat itu kalau mendapati 1 rakaat. Nah, maka saya boleh datang ke masjid, kemudian saya duduk tahiyat bersama imam. Habis itu saya sholatnya 2 rakaat saja. Tidak harus 4. Kenapa? Saya tidak mendapatkan hukum mengikuti sholatnya imam yang 4 rakaat. Karena saya belum mendapati sholat jamaah tadi. Bisa dipahami? Maka hukum saya masih sebagai musafir, sholatnya 2 rakaat. Tetapi kalau saya datang ke masjid, ternyata imamnya masih rakaat keempat. Saya masih ikut 1 rakaat. Nah, maka berarti sholat saya sebagai makmum harus 4 rakaat juga. Tidak boleh 2 tok. Menurut mayoritas ulama. Mayoritas, okay? Meskipun ada sebagian kecil yang membolehkan tetap 2. Tapi mayoritas mengatakan harus 4. Tapi kalau masalah pahala, maka pahalanya di sini Nabi mengatakan mithla ajri man shallaha. Dia tidak dapat jamaah pun pahala sholat jamaah tetap dia dapatkan. Misalnya kita lagi diare, sehingga lama di kamar mandi. Selesai diare, kita bergegas ke masjid. Ternyata orang-orang sudah pada pulang. Nah, kita datang ke masjid, masih ada orang yang sholat, tapi sholat sunnah. Nah, kita jawil dia, kita jadi makmumnya dia. Apakah dapat pahala sholat jamaah? Dapat. Kalau sudah nggak ada yang sholat jamaah, nggak ada yang sholat sunnah, sehingga kita sholat sendiri, karena itu sholatnya sholat subuh, nggak ada yang jamaah, sholat sunnah di subuh nggak ada. Nah, kita sampai di masjid akhirnya sholat sendiri, karena semuanya sudah selesai, nggak ada yang terlambat. Yang terlambat sudah selesai semua. Sama juga kita mendapatkan pahala sholat jamaah. Itu dari sisi pahala. Dalam Sunan Abu Dawud ada hadis yang lebih lengkap mengatakan, fa'in atal masjid, kalau dia datang ke masjid, waqad sallu ba'dun wa baqiya ba'dun, ternyata mereka sudah sholat sebagian rakaat, tersisa sebagian rakaat yang lain. Shalla ma'adraka, maka dia pun melakukan sholat bersama jamaah yang dia dapatkan. Wa atamma ma baqiya, dan dia melanjutkan sendiri yang sisanya. Kana kadzalik, maka adalah fadilahnya seperti itu juga. Artinya seperti sholat jamaah. Fa'in atal masjid, kalau datang ke masjid, waqad sallu, salat sudah selesai. Fa'atam masalah, dia sempurnakan salat sendiri. Karena kadzalik, pahalanya tetap seperti itu juga. Artinya dia dapat pahala 27. Meskipun salatnya sendiri. Maka kalau kita sudah terbiasa salat jamaah, meskipun kita yakin, wah saya datang ke masjid ini sudah telat ini, silahkan tetap datang. Kenapa? Pahala salat jamaah tetap Anda dapatkan. Kecuali kalau Anda yakin di masjid sudah nggak ada orang, nah itu nggak usah ke masjid. Misalnya ketiduran, jam 11 tidur, pengennya bangun jam 12, alarm sudah dibunyikan. Ternyata tidurnya ngeblas sampai jam 1. Nah, jam 1 Anda datang ke masjid, nggak ada orang, kosong. Nah udah, sholat di rumah saja bersama keluarga, supaya bisa sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya, astaghfirullahaladzim. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن
waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Quran. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Quran. Wa nawwir akhlaqana binuril Quran. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma nawwir hayatana binuril Quran, a'ilatana binuril Quran, quburana binuril Quran. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Quran. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Quran. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.